Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Masa 1000 hari kerja 600 hari belusukan? Ini maaf ya, maaf, ini mana NKRI? Lihat peta Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, bener nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina. Nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, betul ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1, bener nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya? Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Masa 1000 hari kerja 600 hari belusukan? Ini maaf ya, maaf, ini mana NKRI-mu gitu. Setuju ya? Terus ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, bener nggak? Ada Taiwan. Itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat. Semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup. Bek, nggak boleh lewat Indonesia. Lu muter lewat Papua di Selat Indi. Apa yang terjadi? Cina rugi $1 triliun karena nilai barangnya $2.000 triliun. Paham? Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang, hanya kita tutup itu semua jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar, berani nggak? Berani, bos, karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Iya, bener nggak? Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Mineral yang banyak tadi, tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi, sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener nggak? Dia ubah corporate action negaranya dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata, karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, bener nggak? Dan dia perlu pelayanan, dia ubah jadi dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, terbitkan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2000 triliun dolar. 2 triliun dolar ini the biggest atau SWF terbesar di dunia, karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Ya, SWF namanya. Kita cadangan nikel kita ambil, atau koper kita, tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF, hanya menjaminkan koper saja, itu nilainya besarnya bukan main. Sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, bener nggak? Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan.
uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Paham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar, bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya, nggak usah bayar, bener nggak? Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang segalanya sih. Anda kalau dengar cerita saya selama 45 menit ini, kira-kira kelar nggak masalah bangsa? Seneng kan pulang jadi gini doang ngelola bangsa bisa, gue jadi anggota DPR, anggota ini, bener nggak? Anda udah tahu toolnya, saya kasih sejam udah bisa ngerubah dunia. Karena memang sesederhana itu. Yang bikin rumit itu orang-orang pinter yang keminter, diputer-puter ya kelihatannya inflasi lah, ngomong di TV segala macam. Saya bilang ribet bener jadi hidup, bener nggak? Oke, sekarang kita balik ke temanya kita. 15 menit terakhir ini. Setuju ya? Saya merasa ingin mempunyai kontribusi sedikit ke agama saya. Saya ingin fight hak konstitusi saya. Bahwa tidak ada satu instrumen keuangan pun yang bebas riba saat ini, versi saya. Termasuk atas nama syariah, atas nama apapun. Saya menganggap versi saya loh ya. Ngapunten nih ya, maaf ya. Jadi saya harus mengambil teknologi yang masih baru, yang saya lihat akan ke depan cerah. Yang saya incer pertama adalah kalau kita kembali tahun 98, mundur sebentar, ada seseorang menawarkan saham Google ke Anda. Ini beli first round, listing pertama sekian juta dolar. Anda bilang enggak, karena the winner Yahoo, search engine tahun 99 2000 2001 Yahoo is the winner, benar nggak? Tapi sekarang siapa yang the winner? Google. Saya merasa kita ini tahu bahwa www is the winner, benar nggak? Saya bilang nggak, blockchain is the winner. Ini kita melihat 10-20 tahun lagi. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu saya invest gede-gedean ke sumber daya lebih dari 32 anak ke 8 negara. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, Estonia dan Malta. Hanya untuk mempelajari blockchain. Dan saya begitu pulang, anak-anak cerita, saya bilang bikin. Dan orang yang paling pertama protes adalah istri saya, bener nggak? Karena dia bilang ayah, kenapa sih mesti invest yang bisa mbok invest bikin 70 Indomaret aja lebih untung, bener nggak bulanannya? Anda malah buang uang yang belum tentu untung, bener nggak? Invest itu nggak murah loh. Invest di teknologi, invest di SDM. Dan waktu kita invest, kalau kita bikin Indomaret 700 juta, begitu jadi 2 bulan kemudian ada revenue, ada income, udah bisa menyicil investasi kita, bener nggak? Ini kalau kita invest di teknologi udah besar, ada returnnya nggak langsung, bener nggak? Saya bilang, Bun, saya minta izin, ini jihad, bener nggak? Jadi ya udah, kalau sudah panggilan kayak gitu, istri saya ya manut aja, bener nggak? Gitu. Pas jadi kita membuat namanya Bursa Efek UKM. Bursa Efek UKM ini 27 Juli kemarin kita launch, namanya Santara. Maaf saya pakai bajunya, Santara Bursa Efek UKM. Jadi Bursa Efek ini investornya bagi hasil. Jadi misalnya ada ayam geprek Solo punya 30 biji. Kalau datang ke bank, kan bank selalu minta kata-kata mantra, ada jaminan nggak, bener nggak? Udah itu pakai bunga. Sementara kalau kita berbisnis 30 ayam geprek itu mungkin tempatnya sewa, jadi nggak ada aset, betul ya? Padahal ada revenue, ada profit, ada omset, ada profit. Di dunia blockchain ini bisa ditokenkan, revenue atau profit itu bisa ditokenkan dan bisa dijual dengan bagi hasil, seakan-akan sahamnya, tapi bukan saham kepemilikan, saham profitnya. Paham ya? Ini ilustrasi sebentar. Jadi dia beli token atau beli itu adalah hitungannya seperti saham. Nah,
Kita luncurkan 27 Juli kemarin dan dapat respon sangat bagus karena ada 37.000 orang mendaftar ingin jadi investor. Kenapa? Karena mereka taruh uangnya di bawah bantal karena nggak mau riba. Dia perlu investasi sementara produk-produk tersebut memerlukan uang, gitu ya. Listing satu hari perlu 1 miliar. Saya ingat Arfah Barbershop. Siapa yang dari Jawa Tengah dan Jogja? Ada 51 Arfah Barbershop. Dia mau buat 4 cabang, perlu duit 700 juta. 3 jam habis. Karena bagi hasilnya 20%. Dan 20% itu bagi hasil, bukan bunga. Kita terbitin durian token. Ada 900 durian panen, petik, listing 900 juta. 2 jam habis, gitu ya. Begitu 18 perusahaan listing, kita dipanggil OJK. Pricak, waduh, bener nggak? Kita dipanggil. Mereka bilang, Anda melanggar undang-undang pasar modal. Saya bilang, Pak, undang-undang pasar modal kita kan saya pakai blockchain. Ini akal-akalan kamu, bener nggak? Kita bagi hasil, Pak. Nggak bisa, ini saham dan lain sebagainya. Kita berdebat panjang di OJK. 3 kali kita datengin OJK dan OJK melaporkan bahwa dia tiap hari diserang ratusan email untuk jalanin lagi Santara itu, bener nggak? Jadi rupanya fans kita udah banyak ini. Nah, mereka tetap bilang bahwa tidak boleh beroperasi sampai izinnya keluar. Saya bilang, izinnya apa? Lagi diproses, mati nggak? Terus dia bilang, Anda 3 bulan sudah punya 18 emiten, kami 10 tahun baru punya 18. Apa maksud Anda? Saya bilang, loh, apa masalahnya, bener nggak? Saya lapor ke Pak Dahlan Iskan, ketemu Pak Imawan, mantan CEO-nya Jawa Pos. Saya bilang, Kang Mas, ngapunten, tolong saya bilang gitu. Oke. Ini maksudnya apa? Ini kami mau punya bisnis yang bebas riba. Apa jawaban Pak Imawan? Kita tuntut aja negara. Saya bilang, apa? Kita tuntut negara. Jawa Pos 3 kali nuntut negara, 3-3-nya menang. Dulu waktu dia buat TV JTV itu ditutup oleh pemerintah karena nggak boleh ada TV lokal. TV itu nasional. Yang kita lakukan adalah tuntut. Nama gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara. Keren. Bener nggak? Saya bilang, filosofi Anda apa, Mas? Saya ingin dengan paket produk kita ini kita bebas riba. Oh, itu lebih tinggi lagi. Karena Anda bisa tuntutnya di MK, Mahkamah Konstitusi, karena riba adalah hak konstitusi. Gitu kan? Jadi kita atur. Sekarang kita lagi ngatur legalnya. Teman-teman Munarman itu semua kan teman lama saya. Mas, gue join di belakang lo. Walaupun nggak ada satu orang yang mendukung lo, gue dukung. Karena nggak ada orang yang berani fight untuk merubah undang-undang supaya riba berdaulat. Bener nggak? Saya bilang walaupun sendiri saya maju deh, sebenernya nggak? Kan kita kan kaum moderat begitu kan, modal dengkul urat kan, maju aja gitu. Nah, ini kita lagi susun. Tapi rupanya OJK gentar juga. Kemarin kita dipanggil, dia bilang Santara boleh jalan lagi. Alhamdulillah. Jadi ngerti nggak? Pengusaha tuh nggak ada matinya, gitu aja, bener nggak? Karena demi agama kita, nggak ada yang berjuang kalau nggak kita yang fight, bener nggak? Kita udah nggak tatanan konsep. Nah, lalu saya curhat sama Pak Dahlan. Pak Dahlan bilang, Pak, tolong promote Santara, Bursa Efek UKM. Oh, sekarang namanya nggak boleh Bursa Efek, tapi digital market, digital asset, UKM digital asset harus 4.0. Ya udahlah, gantilah namanya, bener nggak? Karena nggak boleh bursa, bursanya milik Bursa Efek. Ya udah PN, gitu kan? Si Pak Dahlan bilang, oh nggak bisa, Mas, kamu nggak jenius. Kelebihan kamu cuma pakai blockchain. Kamu kesencen dulu deh, katanya. Shanghai itu punya bursa efek, namanya Shanghai Stock Exchange. Kalau Indonesia namanya Jakarta Stock Exchange. Tapi Shenzhen itu ada UKM Stock Exchange, ada 2000 UKM-nya. Kita ke Shenzhen, bener. Shenzhen Stock Exchange itu 2000. Jadi kita ingin membuat seperti itu.
Dia bilang kalau sudah 100 anggotamu kasih saya, karena proven method. Saat ini belum proven. Nah ini di ujung-ujung ini saya minta tolong nih ngapunten nih, karena belum proven. Baru 18, baru 7.000 investor, itu dianggap belum proven. Jadi gini, di bisnis ada yang namanya nominator dan denominator. Denominator itu pembagi. Ini istilah matematik. Ingat, bisnis adalah science. Bisnis bukan kira-kira oh dagangnya di sini enak ya, nggak bisa, nggak akan pernah maju kalau gitu. Bisnis adalah science, ada perhitungan. Nah, misalnya Gojek kita pakai, ada 1 juta user, ada 10.000 supir ojek. Supir ojek ini namanya denominator. Apa yang terjadi kalau 1 juta user, 10.000 supir ojeknya? Supir ojeknya bisa dapat 15 juta sebulan, 20 juta sebulan, benar ya? Itu namanya denominator. Begitu supir ojek dapat 15 juta, 20 juta, apa yang terjadi? Supir ojeknya jadi 20.000, 30, jadi 100.000, benar nggak? Pembaginya jadi banyak, apa yang terjadi? Pendapatan dia juga turun kan? Jadi 2 juta lagi. Yang dilakukan oleh Gojek adalah nominatornya dibanyakin lagi, paham ya? Terus sampai timbul keseimbangan yang namanya critical mass. Paham critical mass? Critical mass ini di satu titik ongkosnya tetap walaupun salesnya naik, jadi profitnya tak terhingga. Gojek sudah ketemu sekarang di 8 juta user, di 400.000 denominatornya, gitu ya. Ini begitu nambah 12.000, nambah berapapun, income dia naik, cost dia tetap. Karena itu perusahaan yang masih bakar uang itu belum ketemu critical mass-nya. Paham ya? Jadi bakar uang itu ada rumusnya, bukan begitu ketemu critical mass-nya, nggak sampai setahun triliunan balik. Kebayang ya? Nah, sekarang Santara punya 37.000 investor tercatat. Kalau Anda hari ini sekitar 1.000 datang, jadi 38.000 nih. Rata-rata membelikan komitmen 10 sampai 20 juta rupiah. Kalau ada proyek dia mau UKM yang bagus. Jadi nilai underlying kita hampir 0,5 triliun, 500 miliar dalam portfolio Santara. Kami kekurangan UKM yang bagus, paham ya? Jadi begitu ada UKM, beng langsung disamber, beng ada. Jadi saat ini saya minta teman-teman sahabat semua, cariin kita UKM yang bagus sebanyak-banyaknya, karena nanti ininya banyak dan terus akan menumbuh dan itulah menjadi ekosistem. Paham ya? Saya minta tolong dengan amat sangat, kalau ada UKM pergi ke Kang Randy, kalau ada investor pergi ke Kang Randy juga, bener nggak? Karena beliaulah yang mewakili SSN, setuju ya? Saya nggak ada Kang Randy, nggak ada SSN, nggak ada papanya juga. Kita perlu collaboration, perlu kolaborasi, setuju ya?